Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman itu tentang seputar kehidupan saya, ini lebih tepatnya dikatakan seputar pekerjaan saya dan seputar bagaimana saya mempersiapkan untuk kuliah S2 ya. Nah, pertama, apakah cita-cita kakak itu adalah menjadi seorang pengacara, lebih tepatnya menjadi pengacara? Nah, ini pertanyaan pertama ini saya akan menjawab. Nah, pada awalnya saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang pengacara, dan tujuan saya saya pada waktu itu hanya istilahnya saya butuh pekerjaan ya. Saya butuh pekerjaan karena saya kan basicnya sudah lama bekerja sebagai aktivis perempuan. Jadi aktivis perempuan itu ya, itu pekerjaannya penyadaran gender gitu ya, pendampingan terhadap perempuan, seperti itu ya. Tapi ketika saya di Jakarta, saya tuh butuh pekerjaan pada waktu itu ya. Nah, karena saya butuh pekerjaan itu, saya melamar di kantor advokat. Nah, kebetulan saya diterima, tapi saya diterima bukan sebagai pengacara karena memang saya bukan pengacara pada waktu itu ya. Setelah saya bekerja di situ, saya tidak langsung menjadi pengacara. Jadi saya ada ikuti pendidikan profesi pengacara dulu, ujian pengacara, terus itu magang 2 tahun ya. Setelah 2 tahun baru dilantik menjadi pengacara, baru sah jadi pengacara setelah 4 tahun saya bekerja di situ ya. Jadi saya sah menjadi pengacara praktik itu di tahun 2016 ya. Nah, itu sebuah perjalanan yang panjang yang harus saya lalui pada waktu itu. Tidak menjadi pengacara itu ya benar-benar ketat ya, benar-benar ketat dan harus dilakukan proses-proses dan tahap demi tahap ya. Jadi benar-benar ya, kita benar-benar diuji seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah kakak setelah menjadi pengacara punya keinginan kuliah S2 gitu? Itu pertanyaannya. Apakah ya keinginan menjadi kuliah di S2 itu sudah lama ya. Itu semenjak saya tamat dari kuliah S1, saya sebenarnya ingin kuliah S2 hukum. Tapi pada waktu itu ya, kita dari desa ya, jadi keadaan ekonomi tidak memungkinkan untuk kuliah S2 pada waktu itu ya. Saya harus kerja dulu, tapi kerja di waktu itu saya bekerja di aktivis itu tidak cukup untuk biaya kuliah ya, nggak bisa, tidak memenuhi lah seperti itu, sehingga harapan untuk menjadi kuliah S2 pada waktu itu harus di pending dulu lah, fokus untuk pending dulu. Tapi saya memang punya rencana waktu itu ya, dan cita-cita saya pada waktu itu saya ingin menjadi seorang pendidik ya, istilahnya dosen. Tapi untuk kualifikasi menjadi dosen itu haruslah S2 seperti itu ya. Nah, seiring dengan waktu ya, setelah saya menjadi pengacara, saya tidak langsung mengambil S2. Nah, di sini di tahun 2016 saya punya perencanaan itu, tapi karena biayanya lumayan gitu ya, saya harus menabung dulu 2 tahun ya. Saya menabung 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu uangnya nggak terkumpul juga, tapi ya saya memberanikan diri dengan uang yang saya miliki untuk mendaftar di S2 di salah satu universitas di Jakarta, universitas swasta ya. Dan ya mau nggak mau ya, saya selalu menyisihkan uang dari pendapatan saya untuk biaya pendidikan seperti itu. Saya
Ya, jadi buat teman-teman yang ekonominya pas-pasan, jangan khawatir teman-teman. Jika ada kemauan, kita bisa untuk melanjutkan pendidikan kembali apa sesuai yang kita harapkan, ya, sesuai dengan kita harapkan. Nah, saya tidak pernah terlintas dalam pikiran saya akan mencapai cita-cita saya untuk sekolah menjadi S2, ya. Tapi ya, dengan kegigihan dan harapan dan keinginan saya bisa mendapatkannya walaupun tertatih-tatih, tapi itu tidak apa-apa karena itu merupakan kepuasan diri sendiri. Kita senang untuk mendapatkannya. Nah, pertanyaan ketiga, di Jakarta itu apakah kakak berapa lama kakak sudah bekerja menjadi pengacara? Nah, at leastnya saya menjadi asisten pengacara itu mulai dari tahun 2013, karena di tahun 2013 itu saya mengikuti pendidikan avokat. Jadi saya magang itu sudah 3 tahun, ya, 2013 sampai 2016, 3 tahun magang, dan 2016 sampai sekarang saya menjadi pengacara praktek itu. Jadi saya senang, saya suka profesi saya. Jadi buat teman-teman, pesan saya, jangan pernah patah semangat, tetaplah berjuang, karena untuk menentukan nasib sendiri adalah kita, tergantung daripada nasib itu adalah pilihan daripada kita, ya, mau maju atau tidak, ya. Nah, tergantung kepada teman-teman, dan ingat juga tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Seperti itu teman-teman, semoga ini berguna bagi teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin menjadi S2, ya, ya, dipersiapkan sematang mungkin, ya teman-teman, karena biaya untuk S2 itu lumayan besar.